Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tematik, tema yang ketiga, masih di subtema yang kedua. Kita lanjut ke pembelajaran yang kelima. Silakan disiapkan bukunya ya. Masih ingat ya, di subtema yang kedua kali ini kita masih membahas kegiatan di siang hari. Nah, berikut ini adalah gambar kegiatan yang biasa dilakukan orang di siang hari. Kemarin kan kalian sudah menuliskan kegiatan kalian di siang hari, ada yang membaca, ada yang sholat, ada yang makan, dan lain-lain. Nah, ini contoh yang dilakukan orang di siang hari. Yang pertama, ada yang berkebun, ada yang memasak, ada yang masih bekerja di kantor, dan juga ada yang bertani. Dan masih banyak kegiatan yang dilakukan orang ketika di siang hari. Bisa kalian sebutkan selain yang ada di gambar? Nah, di gambar kali ini ada dua gambar. Yang pertama, gambar orang-orang sedang sholat berjamaah. Lalu di gambar yang kedua, ada gambar seorang anak sedang mengaji. Nah, anak soleh senantiasa disiplin dan selalu menghargai waktu. Bagaimana caranya disiplin? Nah, dengan kalian sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat sunnah duha, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sholat isya, itu mengajarkan kalian dan kita untuk disiplin. Mau jadi anak yang disiplin, maka harus sholat 5 waktu. Coba dijawab, sholat apa tadi yang Ustazah sebutkan yang dilaksanakan di siang hari? Ada yang tahu? Oke, kita buka halaman 63 buku tematik kalian. Di situ terdapat gambar buah tomat dan buah jeruk ya. Kali ini kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Apa itu nilai tempat bilangan? Contohnya ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Kali ini kita akan belajar nilai tempat bilangan puluhan dan satuan. Oke, baik. Gambar yang pertama, di situ ada gambar buah tomat ya. Dan ada 2 kotak ya, tomatnya ada di 2 kotak. Kotak yang pertama ada 10 buah tomat, dan di kotak yang kedua ada 1 buah tomat. Nah, kumpulan 10 buah tomat di kotak yang pertama kita sebut dengan 1 puluhan. Jadi nilai tempat bilangan di kotak yang pertama, karena jumlah tomatnya ada 10, berarti nilai tempat bilangannya adalah 1 puluhan. Lalu di kotak yang kedua, karena hanya ada 1 buah tomat, berarti nilai tempat bilangannya kita sebut 1 satuan. 1 puluhan dan 1 satuan menghasilkan angka 11. Jadi 11 terdiri dari 1 puluhan dan 1 satuan. Oke, Ustazah lanjut dengan menjelaskan buah selanjutnya. Buah selanjutnya yaitu buah jeruk. Ya, gambar yang kedua ada buah jeruk yang warna oranye. Di situ terdapat 2 kotak juga. Kotak yang pertama, buah jeruknya berisi 10. Ya, di kotak yang kedua, buah jeruknya berisi 2. Nah, di kotak yang pertama, nilai tempat bilangannya karena jeruknya berjumlah 10 buah, berarti nilai tempat bilangannya kita sebut 1 puluhan. Nah, berbeda di kotak yang kedua. Di kotak yang kedua, karena hanya ada 2 buah jeruk, berarti kita sebut nilai tempat bilangannya adalah 2 satuan. Hasilnya, jumlah dari kotak yang buah jeruk keseluruhan ada 12. Jadi 12 terdiri dari 1 puluhan dan
2 satuan. Sampai di sini paham ya? Baik, ya, kita lanjut contoh yang ketiga. Di situ ada makanan makaroni. Pasti kalian pernah melihat. Di situ ada makaroni yang di dalam garis putus-putus dan makaroni yang di luar garis putus-putus ya. Jadi, makaroni yang di dalam garis putus-putus berjumlah 10 makaroni. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, nilai tempat bilangan kotak yang di depan jika berjumlah 10 berarti nilai tempat bilangannya ada kita sebut 1 puluhan. Lalu di makaroni yang di luar garis putus-putus karena hanya ada 3 kita sebut nilai tempat bilangannya yaitu 3 satuan. Nah, 10 dan 3 kita jumlah menjadi 13. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kalau kita balik, 13 sama dengan 1 puluhan dan 3 satuan. Atau bisa kalian juga sebut 13 terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan. Jika kalian bingung, silakan diulang lagi ya penjelasan Ustazah. Nah, agar Ustazah tahu apakah kalian mengerti dengan pembelajaran kali ini, kalian mengerjakan tugas yang ada di layar. Tugas yang pertama ada 4 soal. Ini ada gambarnya. Silakan langsung kalian tulis di buku tulisnya. Lalu dilanjut dengan tugas selanjutnya. Baik, tugas selanjutnya yaitu dari nomor 5 sampai nomor 10. Dengarkan baik-baik dulu ya. Nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 kalian tentukan bilangan yang tepat sesuai nilai tempatnya. Nomor 5. Nomor 5 soalnya 1 puluhan dan 3 satuan sama dengan titik-titik. Jadi bilangan yang dihasilkan dari 1 puluhan dan 3 satuan bilangannya apa? Berbeda dengan nomor 8 sampai nomor 10. Nomor 8, nomor 9, dan nomor 10 kalian tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut ini. Jadi nomor 8 contohnya bilangan 19 sama dengan titik-titik puluhan, titik-titik satuan. Kalian isi bilangan 19 itu terdiri dari berapa puluhan dan berapa satuan ya. Begitu juga dengan nomor 9 sampai nomor 10. Paham ya tugas kalian dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika ada yang dibingungkan silakan tanyakan ke Ustazah ya. Baik, alhamdulillah hari ini pembelajaran tematik Ustazah cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk jadi anak yang disiplin, kalian harus sholat 5 waktu. Tetap semangat ya, tetap sehat, di rumah aja. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.